Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pasar. Sebelumnya kita minggu lalu belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pasar. Tujuan kita mempelajari pasar yaitu untuk mengetahui peran pasar bagi masyarakat, ciri-ciri pasar, macam-macam pasar, serta bentuk-bentuk pasar. Apa sih pasar itu? Pasar adalah kondisi yang memungkinkan bertemunya permintaan dan penawaran pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Permintaan dan penawaran tidak hanya dilakukan secara langsung, bisa dilakukan secara tidak langsung. Seperti yang dilakukan di zaman sekarang. Contohnya kayak online shop yang kita lakukan di zaman sekarang. Kemudian yaitu peran pasar bagi masyarakat. Peran pasar bagi masyarakat yaitu sebagai memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sebagai sarana mendistribusikan barang. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk memperkenalkan barang dan jasa. Macam-macam pasar menurut strukturnya itu ada dua. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak dan produk yang dijual itu bersifat homogen. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Jumlah antara pembeli dan penjual tidak seimbang. Ciri-ciri pasar sempurna yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk-produknya itu bersifat homogen. Penjual dan pembeli bebas memasuki pasar. Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar. Kemudian yaitu bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar oligopoli, pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar monopolistik yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar monopsoni yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaan atau pembeli hanya dari satu perusahaan. Yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual barang dan jasa. Pembeli tidak memiliki pilihan lain untuk membeli barang. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat sedikit atau beberapa penjual. Produk yang dijual bersifat homogen atau variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual atau produsen. Barang yang diperjualbelikan bervariasi. Para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produksinya sendiri. Dan pasar monopolistik ini penjual harus aktif dalam melakukan promosi atau iklan. Pasar monopoli itu memiliki ciri-ciri hanya ada satu pembeli dan pembeli itu bukan konsumen tapi pedagang. Contohnya kayak PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Yang terakhir yaitu ciri-ciri pasar oligopsoni. Terdapat beberapa pembeli bukan konsumen tapi pedagang. Contohnya kayak Telkom atau Indosat. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli
yang tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan bisa dilakukan secara tidak langsung seperti di zaman sekarang ini yang serba teknologi, yaitu contohnya kayak online shop. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.